Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Honda Bubble, hari ini tema besar kita yang akan kita bahas bersama Ustadz adalah Idul Fitri, makna Idul Fitri sendiri ya. Nanti beliau akan menjelaskan seperti apa sih makna Idul Fitri yang baik untuk kita jalankan sama-sama bersama sahabat Honda Bubble ya. Mari kita saksikan penjelasan dari Ustadz Firdaus LC MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin. Amma ba'd. Para shaimin dan shaimat, sahabat Honda Bubble dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Honda Bubble dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat bagus tentang bagaimana Idul Fitri ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kita perlu tahu dulu sejarah Idul Fitri. Harus tahu, jangan sampai kita setiap tahun merayakan kita nggak tahu sejarahnya gitu. Sahabat Honda Bubble yang dimuliakan Allah, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pertama kali merayakan Idul Fitri itu pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Tepatnya pada tahun 624 Masehi. Gitu, ya. Dan lebih tepatnya lagi sesaat setelah Perang Badar. Perang Badar. Nah, jadi pada tahun kedua Hijriah itu terjadi Perang Badar. Nah, di saat itulah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pertama kali bersama dengan kaum muslimin merayakan Idul Fitri. Dan pada saat itu Rasulullah merayakan dua kemenangan sekaligus. Dua kemenangan sekaligus, Ustaz ya. Kemenangan yang pertama itu kemenangan dari keberhasilan mereka di Perang Badar. Perang Badar. Jumlah pasukan yang sangat sedikit mampu mengalahkan kaum musyrikin yang jumlahnya 1000 lebih ya, ribuan. Banyak bisa dikalahkan. Itu perayaan yang pertama yang mereka rayakan. Yang kedua, mereka mampu mengalahkan hawa nafsu mereka selama bulan Ramadan. Karena memang bulan Ramadan itu kan salah satu maknanya adalah bulan berjihad. Berjihad melawan dua syahwat kita, syahwat perut dan syahwat kemaluan. Gitu. Dan dirayakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat Honda Bubble yang dimuliakan Allah, inilah sejarah pertama kali Rasulullah beridul Fitri. Iya, Ustaz. Kemudian apa sebenarnya makna Idul Fitri? Iya, Ustaz. Makna Idul Fitri tergambar dari kata-kata Idul Fitri itu sendiri. Idul Fitri. Nah, Fitri ini dua kalimat ini. Dua kalimat. Id dan Fitri. Oh, Id dan Fitri. Iya. Id itu asal katanya ada ya'udu, kembali. Id itu disebut perayaan karena kita kembali berarti. Ya. Kembali dari apa? Fitri itu kembali menjadi fitrah. Fitrah itu suci. Mengapa hari raya Idul Fitri itu disebut dengan Idul Fitri? Karena memang pada tanggal 1 Syawal itu, sahabat Honda Bubble, barang siapa yang kata Rasulullah berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh ketakwaan, dan dia mengikuti amaliyah Ramadan dengan maksimal, disebutkan oleh baginda Rasulullah kayaumin waladathu ummuh, seperti pertama kali dia dilahirkan oleh ibunya tanpa dosa. Makanya disebut Idul Fitri karena pada tanggal 1 Syawal itu dosa kita nggak ada sama sekali, sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kita mengikuti Ramadan dengan maksimal. Seperti itu. Nah, inilah makna Idul Fitri yang memang harus kita pahami. Sangat mudah sebenarnya kita memaknai Idul Fitri dari kata-kata Idul Fitri itu sendiri. Jadi kita kembali menjadi fitrah. Bagaimana caranya supaya menjadi fitrah? Ya, mumpung kita masih di Ramadan ini, kita berusaha mendapatkan ampunan dari Allah. Kita berusaha mendapatkan kasih sayang Allah, dan yang lebih penting kita berusaha mendapatkan jaminan pembebasan dari siksa api neraka. Amin. Dan itu ada di bulan Ramadan. 3 hal itu. Kayak benar-benar harus maksimal ya, Ustaz, ya, di bulan Ramadan agar kita memang bisa merayakan namanya Idul Fitri itu sendiri, Ustaz. Baik sahabat Honda Bubble, jadi Ustaz, saya juga pengen bertanya, mungkin kalau sekarang Ustaz perayaan Idul Fitri itu bermewahan lah istilahnya ya, kita mengundang sanak famili, keluarga untuk berkumpul di rumah,
menggunakan ya pakaian, namanya pakaian baru istilahnya, terus makan, terus kita beli makanan berat, makanan ringan gitu, semuanya ada hadir di satu meja mungkin. Nah, saya pengen bertanya Ustadz ya, kalau di zaman Rasul itu seperti apa Ustadz? Apakah seperti itu mungkinnya mengundang sanak famili keluarga untuk di rumah makan sama-sama istilahnya, atau mungkin salam-salaman gitu kan, kita dengan tetangga bertamu dengan tetangga ke rumah tetangga istilahnya, makan juga di sana, atau mungkin harus pakaian baru kah? Mungkin di zaman Rasulullah seperti apa Idul Fitri? Seperti apa Idul Fitri? Mungkin Ustadz bisa ceritakan Ustadz. Sahabat Honda Bubble yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sebenarnya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beridul fitri, dan dari situ nanti kita bisa melihat dengan apa yang kita lakukan sekarang. Pertama, baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau beridul fitri, yang pertama beliau lakukan itu adalah bertakbir. Bertakbir. Jadi di malam terakhir bulan Ramadannya itu beliau bertakbir. Sampai kapan? Sampai 1 Syawalnya. 1 Syawal. Jadi ini yang sunnah yang harus kita lakukan. Jadi sahabat Honda Bubble nggak apa-apa sambil nongkrong nanti sama teman-temannya, dalam hati tetap kita bertakbir ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau mau dikoordinir juga nggak apa-apa. Karena Rasulullah beridul fitri yang pertama seperti itu. Yang kedua, jangan sampai kita merayakan Idul Fitri tapi nggak bayar zakat fitrah. Fatal itu. Fatal sekali, karena zakat fitrah hukumnya wajib. Sedangkan merayakan itu hukumnya sunnah. Utamakan yang wajib sebelum sunnah. Itu yang kedua. Yang ketiga, baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di 1 Syawalnya, di Idul Fitrinya, beliau biasanya sebelum sholat melakukan beberapa amalan. Apa itu? Pertama, beliau mandi dulu sebelum sholat Idul Fitri. Beliau mandi dulu, jangan sampai ngumpul orang banyak bau badan kita kan, belum mandi. Nah, karena Rasulullah selalu mandi. Yang kedua, beliau memakai minyak wangi dan pakaian yang bagus. Pakaian yang bagus. Bukan yang baru, Ustaz. Bukan yang baru, pakaian yang terbaik yang dimiliki. Kalau memang nggak ada pakaian yang terbaik, ya nggak apa-apa, beli baru gitu. Kalau udah ada rezeki beli baru. Benar. Selagi kita mampu dan tidak berlebih-lebihan, Islam tidak pernah melarangnya. Jadi memakai baju baru di hari Idul Fitri itu sesungguhnya tidak dilarang, karena memang kebiasaan baginda Rasulullah seperti itu. Beliau memakai pakaian yang terbaik yang beliau pakai di hari Idul Fitri itu untuk menunjukkan kebahagiaan. Bukan untuk bersombong-sombongan, ya bermewah-mewahan, bukan. Kemudian apalagi kebiasaan Rasulullah, pergi menuju tempat sholat Idul Fitri, jalan perginya dan jalan pulangnya berbeda. Untuk apa? Mensyiarkan Islam itu sendiri kepada mereka yang sahabat-sahabat kita yang mungkin tidak seakidah dengan kita, supaya mereka tahu, oh hari itu kita sedang berbahagia. Kemudian jangan lupa makan. Sarapan dulu. Berbeda dengan Idul Adha. Jadi kalau Idul Fitri kita disunahkan untuk makan dulu di rumah, ya. Sedangkan Idul Adha kita disunahkan untuk tidak makan dulu. Mengapa kalau Idul Adha tidak makan? Karena Idul Adha itu kebiasaan orang Arab, setelah mereka menyembelih hewan di lapangan, mereka langsung masak di situ. Sehingga kalau kita makan di rumah, nanti kekenyangan nggak bisa merasakan kebahagiaan bersama orang-orang untuk makan bersama. Seperti itu. Kalau kita Indonesia kan tidak seperti itu. Namun sunnah ini sepertinya tidak salah juga kita lakukan. Nah, bagaimana dengan kita silaturahim? Nah, silaturahim itu termasuk perkara yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi saling mengunjungi. Nah, kalau saling mengunjungi, tentu kita sebagai tuan rumah kan nggak mungkin nggak menyiapkan makanan. Betul. Karena kita ingin memuliakan tamu-tamu kita. Betul. Nah, sahabat Honda Bubble, berarti tidak salah kalau kita kebiasaan orang Indonesia, orang Bangka, menyiapkan makanan yang banyak, lalu kita suguhkan kepada tamu-tamu kita. Itu insya Allah tidak bertentangan dengan kebiasaan Rasulullah. Dan yang terakhir, kebiasaan Rasulullah itu ketika berlebaran itu beliau mengucapkan selamat Idul Fitri.
Cuma selamat Idul Fitri atau ucapan Idul Fitri yang diucapkan oleh Rasulullah itu bukan minal aidin wal faizin. Oh, bukan minal aidin wal faizin, bukan. Tapi ucapannya taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Jadi itu ucapan yang disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Jadi bukan minal aidin wal faizin. Betul, itu memang doa juga dan tidak salah juga kita ucapkan. Minal aidin itu kan semoga Anda kembali menjadi fitrah, wal faizin semoga Anda menjadi orang yang menang. Oke. Tapi kalau taqabbalallahu minna wa minkum artinya semoga Allah menerima amal ibadah kita, amal ibadah antum, dan taqabbal ya karim, ya Allah terimalah amal ibadah kami pada bulan Ramadan. Nah, itu sunnah-sunnah kebiasaan Rasulullah. Baik, Ustadz luar biasa. Makanya sabar Bubble, kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat ketika di kurma. Tidak hanya sabar Bubble, saya juga merasa mendapatkan ilmu. Tadi Ustadz Firdaus sudah menjelaskan seperti apa sejarahnya, terus kebiasaan-kebiasaan Rasul dan sahabat dalam merayakan Idul Fitri. Makna Idul Fitri itu sendiri itu kita bisa ambil dari kata Idul dan Fitri. Setelahnya kita kembali, Ustaz ya. Kembali menjadi fitrah. Fitrah suci. Baik sahabat Bubble ya, luar biasa episode kali ini. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.